Jadi sebenarnya ini sudah bukan bicara klaim lagi, tapi ini adalah hasil fakta. Karena kita berbicara data dari KPUD yang menyelenggarakan Pilkada DKI Jakarta, DKJ Jakarta. Oke, baik. Saya ke Mas Fahrudin berarti itu. Jadi apakah Paslon Ridho juga melihat demikian? Ya, begini Bang, terima kasih sebelumnya. Pertama saya pribadi dan tim mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pendukung-pendukung kami. Terima kasih atas dukungannya. Merespon persoalan tersebut, tadi kami katakan bahwa perlu diketahui yang menjadi penentu pada akhirnya ini adalah keputusan KPU Jakarta. Bukan keyakinan masing-masing paslon. Tentu saja masing-masing memiliki keyakinan. Ya, saya sendiri pribadi dari dulu juga sudah dilatih untuk yakin usaha sampai, tetapi kami mengetahui batas-batas keyakinan itu. Nah, data yang dari KPU perlu diketahui, Sirekap itu tidak bisa diartikan sebagai real count dalam arti penentu. Kenapa? Karena ada tahapan-tahapan di mana masing-masing tersebut itu direkapitulasi kembali. Apa yang muncul di Sirekap itu kan hanya penghitungan di tingkat TPS. Kemudian nanti ada di tingkat kecamatan, di tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi, barulah nanti pada tanggal 15 akan diumumkan secara langsung. Sehingga bagi kami pribadi, kalau hanya sebatas pada konteks keyakinan masing-masing, kami memandang sah-sah saja ketika 03 merayakan kemenangan berdasarkan keyakinannya. Begitu juga kami sah-sah saja meyakini ini akan 2 putaran. Karena pada akhirnya, penentu akhirnya adalah KPUD dan itu bukan Sirekap. Itu kita harus masih bersabar menunggu di tanggal 15 nanti. Tapi sesuai dengan tadi statement dari Pak Fahrudin, bahwa ya sudah tidak ada pertanyaan lagi, karena data yang kami dapat ini kan dari data KPUD itu per TPS, yang dimana kecamatan seharusnya tidak bisa berubah. Seharusnya tidak berubah di tingkat kecamatan. Saya akan minta tanggapan dari Mas Fahrudin terkait dengan statement itu, Mas. Iya. Saya pikir itu terlalu naif ya. Karena kalau begini, perlu diketahui bahwa dibuatnya secara berjenjang itu mengandaikan bahwa bisa saja terjadi kekeliruan perhitungan di tingkat TPS, maka kemudian perlu direkapitulasi ulang di tingkat kecamatan, di kabupaten kota, kemudian di provinsi. Kemudian yang kedua, ketika dikaitkan dengan Sirekap, perlu diingat pada Pilpres dan Pileg kemarin itu terjadi error yang luar biasa sehingga Sirekap pada waktu itu sempat di shutdown. Bahkan Pak Fahmi sendiri dari KPU Jakarta menjelaskan hal tersebut. Nah, tetapi pada sisi lain dia juga bukan berarti menonaktifkan Sirekap, maka jalan tengah digunakannya Sirekap sekarang itu apa? Memposting C hasil tetapi tidak memunculkan tabulasi. Nah, hal-hal yang misalnya bisa melahirkan error antara lain kekeliruan dalam penjumlahan, kekeliruan dalam penulisan, permasalahan pada waktu memposting. Ini variabel-variabel yang bisa saja menjadi error kenapa selalu dilakukan rekapitulasi ulang di beberapa tingkatan. Itu yang perlu diingat. Oke, maksud Anda dalam memverifikasi begitu ya, apalagi kemudian Sirekap sempat dimatikan karena dianggap error begitu. Ya, Mas Ali, ya, tanggapan Anda seperti apa? Saya lempar ke Mas Ali terlebih dahulu. Iya kan, yang dimatikan itu kan adalah tabulasinya, itu kan adalah perhitungan dalam bentuk grafiknya. Tapi postingan mengenai kopian C hasil itu kan yang tidak akan berubah. Kan yang kami kumpulkan itu adalah C hasilnya itu. Oke, tidak boleh salah input begitu Mas Fahrudin. Tanggapan Anda? Nah, itu tadi yang saya katakan. Saya katakan tadi Bang Bram bahwa kenapa perlu dilakukan rekapitulasi berjenjang untuk memastikan apakah benar di tingkat TPS apa yang dicatat itu sama persis dengan apa yang ada di kertas suara, karena itu kan yang akan kembali dihitung secara manual. Seperti kita ketahui kan juga ada terjadi semacam kecurangan, contoh kasus seperti di Pinang Ranti 16, 17, 18 kayak 18 ya. 03 lagi. 03 lagi. Ya, 03 lagi ya. Di situ kan terjadi kecurangan dan ini kan juga sangat mempengaruhi. Bahkan seingat saya, ketua KPPS-nya itu sudah dipecat karena ada upaya sistematis untuk memenangkan salah satu paslon tertentu. Nah, adanya dibuat berjenjang ini kan itu justru menunjukkan bahwa ini betul-betul melakukan check and recheck, bahkan triple check untuk hal yang semacam ini. Kalau memang dianggap TPS sudah selesai begitu saja dengan Sirekap, ya tidak mungkin akan dibuat dengan cara berjenjang semacam ini. Ini justru dibuat berjenjang untuk memastikan, sehingga jangan juga kemudian ada image kesan bahwa karena sudah deklarasi woro-woro syukuran, kalau tidak sesuai dengan hasil itu maka terjadi kecurangan, lalu menjadi seolah-olah si paling terzolimi. Saya kira tidak semacam itu sistem yang dibangun oleh KPU, dan itu bukan hanya di Jakarta, di tempat-tempat lain juga semacam itu. Dilakukan perhitungan secara berjenjang, itulah real count-nya. Oke, baik-baik.